Kebakaran hutan di wilayah Sumatera Selatan sampai dengan tanggal 25 Oktober itu berkisar 250.000 hektar. Kebiasaan masyarakat yang sonor membakar sebelum dia menanam, buka lahan. Itu juga perusahaan juga kadang juga tanda kutip ya, dia ada upaya juga membakar. Untuk Kaurla di kawasan Oki memang sampai saat ini masih terjadi di 45 titik. Walaupun hotspot kita terkadang naik melonjak dan bahkan turun juga signifikan. Tetapi yang masih kita atasi sekarang ada di 45 titik. Salah satunya ada di sini di HPT Kecamatan Pademangan Timur. Kenapa ini bisa lama? Jadi karakteristik gambut api itu berada di bawah permukaan. Jadi kalau kita hanya menyiram permukaan saja itu tidak akan pernah padam. Harus air itu sampai ke titik dasar. Sementara air saja di sini tidak ada, kanal tidak ada. Akhirnya kita menggunakan alat berat membuat sumur-sumur sementara. Itu pun terbatas dalam waktu 2 jam. Habis airnya kita tunggu 1 jam baru kita siram lagi. Sementara menunggu 1 jam itu api sudah merambat jauh ke depan. Petugas ini tadi sudah memadamkan ini. Sudah sama seperti yang barusan kita padamkan. Kenyataannya trik cahaya menimbulkan asap kembali. Yang namanya kebakaran semuanya rugi, Pak. Baik untuk kesehatan anak-anak maupun untuk kita petani karena lahannya habis. Di mana mereka udah menanam sawit sekian hektar dengan dana sekian ternyata habis, itu semua rugi. Jadi awal mulanya dulu 2013-14 tanah ini selalu terbakar dan terbakar terus. Sehingga Bapak Jokowi pernah berkunjung ke sini. Pada waktu itu sidak bahkan berkantor di sini, lalu diadakan pertemuan-pertemuan bagaimana cara menanggulangi masalah kebakaran tersebut. Jadi saya sebagai Babinsa dan sebagai penggerak kelompok tani, saya mengajak seluruh warga dan lapisan masyarakat sini agar untuk tumpang sari dengan nanas, di mana selain ini nanas bisa menambahkan penghasilan untuk keluarga, tetapi juga bisa untuk mencegah kebakaran. Karena apa? Daun nanas mengarah ke atas, apabila musim hujan dia menyimpan air dan kelembapan pun terlalu terjaga. Kalau mengandalkan panen sawit yang semula 15 hari sekali, ini bisa tertumpang ekonominya dengan nanas. Bisa tiap hari anak sekolah, anak ngaji itu hasil dari nanas. Untuk di wilayah sini dari tahun 2016 sampai sekarang tidak ada asap di daerah sini, khususnya yang ada tanaman nanas. Kalau untuk tumpang sari, nanas ini tidak pengaruh bagi sawit. Bahkan kalau kita mupuk nanas, sawit ikut makan pupuknya juga. Untuk potensi hama, untuk nanas ini sama sekali tidak ada penyakit. Cuman satu hamanya yaitu hama babi saja. Yang lebih bagus tidak ada sawitnya, lebih bagus karena dia tidak termasuk hama-hama itu agak jauh gitu. Sampai saat ini kita tetap promosi dan kita tawarkan semua agar ikut nanam nanas. Bahkan untuk bibit kadang kita bantu. Sekarang ada 3 kelompok tani sekitar 75 warga. Yang jelas untuk masyarakat sini dengan ada tanam nanas, budidaya nanas ini masalah ekonominya terbantu dan tertumpang. Bahkan orang sini mengandalkan tiap hari biaya hidupnya dari nanas.
Oh ya, dulu itu waktu kami berusaha berkebun di sini memang dulu hutan itu udah nggak ada pakai membakar itu nggak ada, soalnya semua itu pakai terbas alamin. Kita berusaha rebas, sudah setelah kita habis terbas ya kita baru bikin kebun. Nah ini ada anggaran dari teman-teman katanya suruh berkebun sawit, kita menanam sawit. Setelah menanam sawit, usia sawit sekitar ada 2-3 tahun baru kita tumpang sari nanas. Sebetulnya sampai sekarang itu dirasa-rasakan hasil nanasnya daripada sawitnya. Jadi kita mengutamakan berkebun nanas. Kita tingkatkan dulu 2 hektar, sekarang menjadi 6 hektar kemampuan kami. Sekarang kita dibalik, istilahnya dibalik genti, yang dulunya itu utama sawit, sekarang kita ngutamakan nanas. Kayak sawit ini sebagian saya itu termasuk tumpang sarinya sawit, bukan nanas lagi. Saya ikhlaskan, kita nggak mau bangun sawit lagi, malah kita mau bangun rapetin nanas. Soalnya penghasilannya itu lebih lipat nanas daripada sawit yang sudah saya alamin sekian tahun. Soalnya aku udah membuktikan di sini itu udah sering banyak api merajalela, entah dari hutan, entah dari mana. Tapi di kebun kita ini alhamdulillah bisa terhindar dari api. Kita itu tidak kurang dari 600.000 atau 500.000 hasil dari nanas kita ini. Setengah hari atau sehari kita tuh mampu manen sampai 300 buah. Itu dikali 2.000 itu harganya udah kita dapat 600.000 per hari. Itu untuk menghidupin keluarga ya agak ringan lah. Bios 44 kita akan uji coba lebih luas, sekitar areal ini sekitar 20 hektar. Semuanya kita akan tebar bios, sama sekali tidak akan menggunakan pupuk kimia. Bios 44 juga bekerja secara permanen, yang mana setiap tahunnya kita tidak butuh penaburan di tahap berikutnya. Tahun 2017 di Desa Gelbak Dalam sempat menggunakan bios. Sempat dilakukan uji coba seluas 1 hektar, yang mana di lahan 1 hektar tersebut yang tadinya biasa petani menggunakan pupuk kimia mendapat hasil 5 ton, dan setelah menggunakan bios 44 hasil panen mendapat 5,5 ton. Artinya ada penambahan setengah ton dalam per hektar. Yang saya lakukan di Desa Gelbak Dalam untuk membantu warga membuka lahan, saya menyiapkan ekskavator yang mana saya memberikan keringanan kepada warga. Tentunya pemakaian ekskavator ini tidak sedikit biaya. Kita memberi keringanan kepada warga jika warga dananya belum cukup, mereka bisa membayarnya dengan cara bayar setelah panen. Tahap awal kita melakukan pembukaan lahan, yang mana lahannya banyak tumbuh kayu-kayu gelam. Lahan ini kita buka menggunakan ekskavator, kemudian sampahnya kita tumpuk, kita jejer, kemudian kita olah pakai traktor roda 4, kita bajak, kemudian kita cacah pakai lotari, baru kita melakukan penebaran benih padinya. Setelah itu baru kita tebar bios untuk menetralkan kadar asamnya. Nah, dengan harapan dengan menggunakan bios 44, lahan pun tetap menjadi subur.
dibanding dengan tahun 2016 itu kebakaran hutan ataupun kebakaran lahan pertanian, yang mana tadinya petani itu membersihkan lahan dengan cara bakar. Sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang, petani sudah mulai sadar untuk tidak membakar hutan. Tentunya di sini juga kami membuat terobosan ataupun percontohan yang mana ke depan Bias 44 dapat membuktikan bisa menyuburkan tanah dengan cara tanpa bakar.